Sabda TV. Baru Deta, tahu nggak tentang isu tentang informasi dari BMKG tentang Megatrust? Pernah dengar nggak? Oh, Megatrust pernah, Sat. Tentang itu ya, yang ada isu akan terjadi tsunami besar itu ya? Iya, betul itu. Kemarin pas anak mau ke sini, istri bilang, mau kemana? Ke pantai. Jangan, ini kan lagi ada info BMKG terkait dengan isu Megatrust yang akan berpotensi tsunami. Nah, anak bilang, kayak gitu, jangan langsung percaya, gitu bilang. Tapi gimana tuh hukum kayak gitu ya? Kalau misalkan orang percaya dengan informasi dari media tentang kekhawatiran akan terjadi tsunami pada hari ini tanggal sekian gitu. Iya. Gitu ya. Jadi nggak bisa kemana-mana kita. Jadi kadang khawatir. Iya. Kita mau pergi kemana-mana nggak tenang gitu. Mumpung ada Ustadz, mungkin tanya sama Ustadz aja ya. Yuk kita tanya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Ustadz Afan izin bertanya nih, mumpung lagi santai Ustadz. Kemarin pas kita mau ke sini Ustadz, ma istri bilang, mau kemana? Mau ke daerah pantai, dia bilang. Istri bilang, jangan dulu ke daerah pantai, soalnya ada isu dari informasi dari BMKG akan terjadi Megatrust Ustadz, yang berpotensi tsunami Ustadz. Nah, pertanyaannya Ustadz, terkait dengan rasa takut seperti itu tuh, bagaimana pandangan Islam terhadap informasi-informasi semacam ini Ustadz? Syukran. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Tentunya ya, berita-berita seperti ini yang sifatnya masih perkiraan ya, ada kemungkinan akan terjadi, tapi terjadinya kapan wallahu a'lam. Karena sampai hari ini tidak ada satupun alat yang bisa memastikan akan terjadinya kapan. Yang harus kita yakini adalah pertama, bahwa bumi ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya. Allah pemilik bumi. Maka semua yang terjadi yang ada di muka bumi tidak lepas dari kehendak Allah. Itu pasti ya. Terjadinya tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan yang lainnya. Itu semua adalah perintah dari Allah. Laut, ya, tsunami karena perintah Allah. Gempa ataupun dan yang lainnya. Itu semua sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang punya keyakinan bahwa laut itu tsunami tanpa ada kehendak dari Allah, ya itu hanya sebatas fenomena alam saja, maka hakikatnya orang ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya juga ya. Iya. Ini jelas perkara yang tidak benar, ini termasuk kufur. Kemudian harus kita yakini juga bahwa tidaklah terjadi musibah, bencana kecuali akibat dosa-dosa manusia. Dosa ya. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Muncul kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan manusia. Kata para ulama tafsir, bisa babi dzunubihim, akibat dosa-dosa mereka. Artinya akibat dosa itulah yang menyebabkan Allah murka. Iya. Makanya Allah mengkisahkan dalam Al-Quran tentang kejadian yang menimpa kaum Ad. Ditimpa angin yang sangat kencang dan dingin sekali selama 7 hari lamanya. Kejadian yang menimpa kaum Tsamud, ya, Allah mengirimkan suara yang memekakkan telinga. Kejadian kaumnya Nabi Lut, Allah ceritakan itu semua dengan menyebutkan sebabnya. Sebabnya kenapa? Karena kekufuran mereka kepada Allah. Ya, sehingga Allah timpakan kepada mereka apa? Adab. Subhanallah. Ya. Dan itu untuk diambil pelajaran buat orang-orang setelahnya, agar tidak menimpa mereka, tidak menimpa kita apa yang menimpa mereka. Ya. Nah, ini penting sekali untuk kita ambil pelajaran. Sebagai seorang muslim harus paham itu, karena masalah akidah, keyakinan. Tapi Ustadz, kalau
hanya sebatas takut aja, khawatir gitu Ustaz. Jadi supaya ada informasi ini, jadi kita jangan ke pantai dulu deh. Itu gimana Ustaz hukumnya? Harus kita pahami bahwa bencana alam itu bisa terjadi di mana saja. Iya, baik Anda di laut, ataupun di darat, ataupun bahkan di udara. Bencana alam itu bisa terjadi di mana saja. Bagi Allah mudah. Nah, sudah kita sebutkan bahwa di laut takut tsunami, dan kita tidak tahu kapan terjadi tsunami. Sebagaimana kita pun di darat pasti bisa saja terkena bencana, dan kita tidak tahu akan kapan kita terkena bencana. Ya kah? Iya tidak? Ya betul. Jadi kewajiban kita gimana dong? Tawakal kepada Allah. Tawakal. Iya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan masalah kalau misalnya lautnya lagi musim badai. Kitanya nekat pergi ke laut padahal lagi badai. Maka yang seperti ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raqibal bahr inda irtijajihi ya famata, siapa yang pergi ke laut saat terjadi badai lalu ia meninggal dunia, faqad bari'at zimmatuhu, maka ia telah terlepas dari tanggungan. Artinya kata para ulama, ia berdosa. Iya, sudah tahu badai, pergi juga ke situ. Kalau ini jelas karena sedang badai gitu. Kalau ini nggak jelas kapan terjadi, gimana terjadi. Kewajiban kita sebagai seorang muslim tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hendaklah kamu bertawakal kepada Allah jika kamu orang yang beriman. Ya. Tawakal kepada Allah. Kita makanya ketika kita keluar rumah kita ucapkan apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena bisa saja terjadikan di jalan ditabrak orang atau nabrak orang. Itu kan bencana juga. Ya. Jadi masalah kita jadi ketakutan, ini kita katakan ini kurang tawakal kepada Allah. Karena kata para ulama, konsekuensi tawakal itu adalah menimbulkan ketenangan di hati. Yakin bahwa orang yang tawakal kepada Allah, Allah tidak akan sia-siakan dia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Masya Allah, Masya Allah. Iya, itu. Masya Allah. Jazakallah khair atas jawabannya, Masya Allah. Ini penting buat membekali keluarga, istri agar nggak punya pemahaman kayak gitu, Bang Laude. Ya. Ya. Masya Allah, kita dapat manfaat. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Masya Allah.